Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kembali nama saya Melvina Lusvia Safitri dengan NIM 12420700068. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 24 semester 3. Di sini saya membuat video pembelajaran dengan judul Pengantar Instrumental Digital. Selamat menyaksikan. Baik, untuk bagian pertama, di sini kita akan membahas pengantar dan pentingnya instrumental digital. Pada video ini dimulai dengan memperkenalkan bidang instrumental digital yang merupakan jembatan antara dunia fisik analog dan dunia komputasi digital. Hampir setiap teknologi modern, mulai dari ponsel pintar, sistem kendali otomatis, hingga peralatan medis canggih, bekerja berdasarkan prinsip ini. Tujuan utama instrumental digital adalah mengukur, memproses, dan mengontrol besaran fisik seperti suhu, cahaya, tekanan, atau kelembapan dengan akurasi tinggi menggunakan sinyal biner 0 atau 1. Kita lanjut pada bagian kedua. Di sini ada perbedaan kunci sinyal analog versus sinyal digital. Sebelum melangkah lebih jauh, pemahaman mendalam tentang sinyal sangat krusial. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang nilainya dapat berubah secara mulus dari waktu ke waktu, mencerminkan dunia nyata, misalnya suara manusia atau cahaya matahari. Sedangkan sinyal ini memiliki rentang nilai tak terbatas dalam batas tertentu. Sebaliknya, sinyal digital adalah sinyal diskret atau terputus-putus yang hanya mengenal dua kondisi, yaitu tinggi, high atau 1, dan rendah, low atau 0. Transisi sinyal fisik menjadi biner inilah yang memungkinkan data diolah oleh komputer dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, arsitektur inti model IPO atau Input, Process, Output. Setiap sistem instrumental digital dapat disederhanakan melalui model arsitektur IPO. Model ini adalah kerangka kerja universal untuk memahami bagaimana data fisik dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk menghasilkan tindakan. I untuk input, tahap pengumpulan data. Ini melibatkan sensor yang mendeteksi perubahan lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. P untuk proses, tahap pengambilan keputusan. Ini adalah bagian inti yang menggunakan mikrokontroler atau prosesor untuk menjalankan algoritma dan logika berdasarkan sinyal input. Lalu O untuk output, tahap eksekusi. Bagian ini melibatkan aktuator atau perangkat lain yang melakukan tindakan fisik yang diperintahkan oleh prosesor, seperti menyalakan lampu, menggerakkan motor, atau menampilkan data. Selanjutnya, pada komponen input, sensor dan transducer. Sensor adalah indera sistem digital. Sensor seperti LDR atau Light Dependent
resistor bereaksi terhadap cahaya, termistor bereaksi terhadap suhu. Secara teknis, sensor sering disebut sebagai transducer karena ia mengubah satu bentuk energi, cahaya, panas, tekanan, menjadi energi listrik. Penting untuk diketahui bahwa banyak sensor menghasilkan output analog yang perlu diubah menjadi digital melalui rangkaian ADC atau analog to digital converter sebelum dapat diproses oleh mikrokontroler. Lalu, pada komponen proses mikrokontroler atau Arduino, Raspberry Pi, mikrokontroler adalah otak dari sistem. Perangkat ini tidak hanya sekedar sirkuit, tetapi merupakan sistem komputasi kecil yang terintegrasi oleh CPU, memori, dan I/O dalam satu chip. Kita akan menggunakan platform seperti Arduino yang populer karena kemudahan hardware dan softwarenya. Tugas mikrokontroler adalah 1. Menerima data digital dari pin input. Lalu kedua, menjalankan kode program yang ditulis oleh pengguna algoritma. Yang ketiga, memproses data menggunakan logika diskret seperti gerbang logika, AND, OR, NOT untuk membuat keputusan. Lalu yang terakhir, mengirimkan sinyal digital ke pin output. Lalu selanjutnya pada komponen output, aktuator. Aktuator adalah perangkat yang menghasilkan tindakan fisik sebagai respon dari perintah prosesor. Contohnya termasuk LED menghasilkan cahaya, buzzer menghasilkan suara, atau motor servo atau DC menghasilkan gerakan. Output ini seringkali berupa sinyal digital sederhana, misalnya tegangan 5V untuk hidup, yang langsung mengaktifkan perangkat. Dalam kasus mengendalikan kecepatan motor, mikrokontroler mungkin menggunakan teknik PWM atau Pulse Width Modulation untuk menstimulasikan nilai analog. Kemudian, struktur dasar pemrograman digital untuk menghidupkan sistem IPO. Kita perlu menulis program. Dalam lingkungan mikrokontroler seperti Arduino, program memiliki dua bagian wajib. Yang pertama itu fungsi setup. Bagian ini hanya dijalankan sekali ketika mikrokontroler baru dihidupkan atau di-reset. Fungsinya adalah untuk menganalisasi atau mengatur pin mana yang akan bertindak sebagai input dan mana yang sebagai output, serta mengatur komunikasi serial. Lalu yang selanjutnya itu fungsi loop. Ini adalah jantung program yang akan dijalankan berulang kali tanpa henti, seperti siklus IPO. Disinilah semua logika dan algoritma utama ditempatkan, termasuk membaca nilai sensor, memprosesnya, dan mengatur aktuator. Lalu ada proses coding hingga debugging. Setelah kode selesai ditulis, langkah selanjutnya adalah komplikasi atau memeriksa kode dari kesalahan sintaks dan unggah atau upload ke mikrokontroler.
Yang pertama itu verifikasi data atau serial monitor. Alat penting untuk troubleshooting adalah serial monitor. Alat ini memungkinkan kita melihat nilai digital mentah yang dibaca oleh mikrokontroler dari sensor secara real time. Ini memastikan bahwa bagian input sistem bekerja dengan benar. Selanjutnya ada debugging atau pencarian kesalahan. Jika sistem tidak berjalan sesuai rencana, proses debugging atau penghilang bug harus dilakukan secara sistematis. Kesalahan bisa datang dari dua sumber utama. Yang pertama, kesalahan hardware, koneksi kabel yang salah, resistor yang salah nilai, atau kerusakan komponen. Lalu kesalahan software, logika program yang salah atau penggunaan fungsi yang tidak tepat. Kita masuk ke bagian terakhir untuk penutup dan aplikasi masa depan instrumental digital. Adalah keterampilan fundamental yang membuka pintu ke berbagai bidang karir, termasuk Internet of Things atau IoT, robotika, otomasi industri, dan smart homes. Dengan menguasai konsep IPO dan pemrograman mikrokontroler, kita sudah memiliki fondasi untuk merancang solusi cerdas bagi masalah dunia nyata. Mungkin sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Bye-bye.